Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Rabu 7 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, atas limpah rahmat dan berkat yang telah Engkau curahkan pada kami hingga pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami dari setiap perkataan-Mu yang akan dibawakan oleh Saudara Lukas nanti. Dan kiranya firman ini dapat masuk ke dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar dengan tema Percayalah kepadanya. Bacaan terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-5 dan 6 yang berbunyi demikian. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, saudara sekalian. Saudara seorang bernama Helen Adams Keller. Dia lahir tanggal 27 Juni 1880 dan meninggal pada 1 Juni 1968. Dia adalah seorang penulis, aktivis politik, dan dosen di Amerika. Dia menjadi pemenang dari Honorary University Degrees Women's Hall of Fame, the Presidential Medal of Freedom, the Lions Humanitarian Award. Bahkan kisah hidupnya meraih 2 piala Oscar. Helen Keller dalam ketenarannya mempunyai kisah hidup yang begitu berliku. Dia kehilangan penglihatan dan pendengarannya sejak usia 19 tahun. Dia merasakan kegelapan total dan kesunyian yang mutlak, bagaikan hidup di dalam sebuah makam yang terkunci rapat. Helen menggambarkan dirinya sebagai sosok yang penuh amarah, penuh frustrasi. Dia sering mengamuk karena jiwanya terkurung di dalam kegelapan. Tapi syukur kepada Tuhan, guru setianya bernama Anne Sullivan datang membawa cahaya melalui pendidikan. Dan penginjil yang bernama Phillips Brooks yang mengajarkannya tentang Tuhan Yesus Kristus, dia menggunakan bahasa isyarat di tangannya. Helen memberikan respons yang mengejutkan. Dia berkata, "Tuhan, saya sudah lama mengenal dia. Hanya saja selama ini saya tidak tahu namanya." Setelah dia mengenal Tuhan Yesus, Helen tidak lagi merasa buta. Dia menulis dalam bukunya bahwa meskipun matanya tidak melihat matahari, jiwanya dapat berjemur dalam cahaya Kristus yang jauh lebih terang. Saudara, ada banyak perkara kehidupan yang tidak bisa diprediksi dan juga dipahami. Akibat dosa, kehidupan manusia menjadi gelap dan penuh penderitaan. Manusia penuh dengan keegoisan, kejahatan, dan juga kepahitan. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, sehingga orang-orang jahat tampaknya lebih makmur dan juga lebih subur. Sedangkan orang-orang benar memiliki hidup yang tampaknya penuh dengan tekanan. Karena pada Mazmur hari ini, kita dapat melihat bahwa pemazmur yaitu Daud, dia mengajak seluruh umat Tuhan untuk tidak silau dengan fenomena dunia. Daud mengajarkan untuk tetap percaya di dalam kedaulatan Tuhan, agar tidak geram, tidak iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Umat Tuhan dimotivasi untuk percaya dan juga berserah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menerbitkan kebenaran seperti terang, dan hak orang-orang benar seperti siang. Saudara, orang-orang Kristen yang pada hari ini masih bergumul dengan beban kehidupan, meskipun sudah setia kepada Tuhan, tapi ingat, teruslah taat sampai akhir. Teruslah setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kegelapan terus-menerus menguasai anak-anaknya.
Dia akan menghalaunya. Dia akan memberikan cahaya kehidupan yang gemilang. Kalau kita percaya kepada Kristus, kehidupan kita akan terang terus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini membuat hati kami bisa gelap. Namun terima kasih karena Allah Sang Terang itu mau turun ke dalam dunia menerangi hati kami yang berdosa. Tuhan, kami yang telah menerima terang-Mu, yang telah percaya kepadamu, kiranya boleh terus semangat, taat sampai akhir, setia kepada Kristus yang telah menyelamatkan kami. Pakailah kami juga untuk menerangi dunia ini, agar cahaya kemuliaan-Mu dapat terpancar ke seluruh dunia, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dengan berdasarkan pada terang Kristus, dan jadilah cahaya kemuliaan Kristus di tengah dunia. Tuhan memberkati.